Si paling perdana. Anggota UT Pitranpol Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota tertembak saat menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Nangka 1 Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November. Peristiwa itu terekam dalam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat dua anggota polisi membuntuti dua pelaku. Setiba di lokasi, polisi berusaha melakukan upaya tangkap terhadap pelaku. Namun pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api dari balik bajunya dan menembak anggota polisi. Akibat kejadian itu, anggota UT Pitranpol Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota atas nama Ayatmu Wiratama mengalami luka tembak pada bagian paha kaki sebelah kiri. Saat ini anggota polisi tersebut masih menjalani perawatan medis di rumah sakit atas luka yang dideritanya. Selamat malam Indonesia, dan ini adalah DNP Evening News edisi Jumat 15 November 2024 dengan beragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Saya Andika Rizky Rahansyah bersama Anda. Kampus Universitas Parahyangan Bandung diteror ancaman bom saat acara wisuda. GoTo luncurkan sahabat AI, angkat budaya lokal, kedaulatan digital nasional. Serta Erick Thohir angkat Wamil dan Sari jadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Kita mulai lembaran DNP Evening News malam ini dengan Election 360. Debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 15 November 2024 berakhir ricuh dan batal diselenggarakan. Kericuhan terjadi setelah paslon nomor urut 2 Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra terlambat 2 jam untuk memasuki ruangan debat yang semula dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Keterlambatan ini membuat paslon 01 Nuryanto Hardi Slamet Hud langsung meninggalkan lokasi debat diikuti oleh sejumlah pendukungnya. Nuryanto menilai bahwa keterlambatan ini mencurigakan dan mengungkapkan kekecewaannya. Menurut Nuryanto, pihaknya telah mematuhi aturan yang disepakati bersama KPU dan merasa tidak dihargai karena paslon 02 baru hadir setelah acara ditutup. Sementara itu, calon wakil wali kota Batam nomor urut 1 Hardi Slamet Hud juga ada unsur sandiwara politik dalam kejadian tersebut. Hardi menegaskan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan lebih lanjut dan mempersiapkan tim hukum untuk menindaklanjuti kejadian itu ke KPU. Lembaga survei indikator merilis hasil survei terbaru terkait tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Hasilnya paslon nomor urut 4 Syahri Laos dan Sarbin Sehe unggul dengan elektabilitas mencapai 40,7%. Survei digelar selama 20 hingga 28 Oktober 2024 yang menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan sebanyak 800 responden yang diwawancara secara tatap muka. Survei dilakukan dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 800 responden diklaim memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan saat ini elektabilitas Sarbin Sehe makin meninggalkan paslon lain. Yang menyebut elektabilitas paslon di posisi kedua yakni Hussein Alting Syah dan Asrul Rashid tertinggal di posisi 20,7%. Yang menganalisis digantinya mendiang calon gubernur Beni Laos oleh istrinya Syahri Laos menumbuhkan rasa simpati masyarakat sehingga memilihnya. Setelah Hussein Alting, Alion Mus memperoleh 10,4%, lalu Muhammad Kasuba dan Basri Salama 15,5%, diikuti oleh Syahri Laos dan Sarbin Behe 40,7% dan tidak tahu atau tidak menjawab 12,8%. Komisi 2 DPR RI mendorong audit terhadap dana hibah pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024.
Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Zinami Karsayuda mengatakan hal tersebut adalah hal normal dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Audit itu akan dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang akan melakukan audit tersebut. Rifki Nizami menyampaikan penegasan itu dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI untuk memantau kesiapan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Blitar, Jawa Timur resmi membatalkan debat publik ketiga Pilbub Blitar 2024. KPU Blitar pun telah melayangkan surat pembatalan pelaksanaan debat ketiga ke masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Blitar. Dalam surat yang dilayangkan ke masing-masing pasangan calon, berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Blitar nomor 0661-BA-3505-3524 tentang perubahan atas kepustakaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 1327 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar tahun 2024. Surat itu pun sudah dilayangkan ke dua pasangan calon, baik Riyanto Beki maupun Ridi Goni. Surat itu pun sudah dilayangkan ke kedua pasangan calon, baik Riyanto Beki maupun Rini Goni. KPU Kabupaten Blitar pun meminta agar kedua paslon bisa memperhatikan keputusan ini. Berita faktual dan terkini lainnya di DNP News masih akan hadir menjumpai Anda sesaat lagi. Di antaranya, kampus Universitas Parayangan Bandung diteror ancaman bom saat acara wisuda. Serta manajemen Superstar Fitness dilaporkan ke polisi oleh member atas tuduhan penipuan. Tetaplah bersama kami di DNP Evening News. Kami segera kembali. DNP News masih bersama Anda, saya Andika Rizky Rahansyah. Presiden Peru Dina Boluarte yakin Indonesia akan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dina turut menyinggung hubungan Indonesia dan Peru yang semakin kuat selama 50 tahun terakhir. Hal tersebut Dina sampaikan usai bertemu dengan Prabowo di Istana Pemerintahan di Peru, di Lima, Peru pada Kamis 14 November 2024 waktu setempat. Dina merasa terhormat dengan kedatangan Presiden Prabowo ke Peru. Menurutnya, kedatangan Prabowo menandakan sebuah tonggak sejarah dalam hubungan bilateral Indonesia dan Peru sejak 50 tahun lalu. Ia meyakini Indonesia akan terus sejahtera dalam menjalankan amanahnya. Menurutnya, pemberian penghargaan Order of the Sun of Peru kepada Prabowo merupakan pengakuan atas upaya tak kenal lelah dalam meningkatkan taraf hidup warga serta memperkuat ikatan persahabatan dan kerjasama antar negara. Sementara itu, Dina secara khusus menyampaikan dengan bangga bahwa pihaknya telah menyelesaikan negosiasi perjanjian asosiasi ekonomi integral atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Peru dan Indonesia. Perjanjian ini, kata Dina, akan membuka peluang baru bagi pengusaha untuk melakukan diversifikasi ekspor. Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR Bandung, Jawa Barat mendapatkan ancaman teror lewat surat kaleng dari organisasi yang mengatasnamakan Jamaah Ansarutollah. Dalam surat kaleng itu disebutkan akan terjadi peledakan bom di auditorium pada saat rangkaian pelaksanaan wisuda mahasiswa UNPAR yang digelar hari ini dan besok 15 hingga 16 November 2024. Pihak UNPAR telah mengonfirmasi ancaman tersebut dan menyatakan telah meningkatkan kewaspadaan dengan menjalin koordinasi dengan pihak aparat terkait. Kepolisian sementara itu memastikan tidak ada bahan peledak atau bom yang ditemukan di area Universitas Katolik Parahyangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas merespons ancaman teror bom dari JAD yang viral di media sosial itu. Kendati demikian, Jules mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pengamanan di area Universitas Katolik Parahyangan. Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga telah menyelidiki pelaku penyebaran ancaman teror tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat PLT CEO Lion Air Wamildan Sani Panjaitan menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk menggantikan Irfan Setiaputra. Irfan diketahui dicopot sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dalam RUPS LB maskapai plat merah itu pada Jumat 15 November 2024. Pengangkatan Wamildan itu diumumkan langsung oleh dirinya usai RUPS LB Garuda, yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan posisi kursi bos Garuda kepadanya. Manajemen Superstar Fitness dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan pada Rabu 13 November 2024. Laporan yang dibuat oleh salah satu korban berinisial YMSM berusia 41 tahun itu terregistrasi dengan nomor LP-B-1111-XI-2024-SPKT- Polda Metro Jaya. Kuasa hukum korban Ferry Juan mengatakan sejauh ini sebanyak 10 korban telah memberikan kuasa terhadapnya, termasuk YMSM dan anak Ferry sendiri. Ia menjelaskan laporan ini berawal dari Superstar Fitness yang tiba-tiba saja mengumumkan penutupan cabang secara mendadak. Padahal tidak sedikit korban yang membayar sejumlah uang untuk menjadi member Superstar Fitness. Ia tidak mengetahui secara pasti alasan manajemen Superstar Fitness menutup cabang secara mendadak. Sebelum penutupan ini, manajemen Superstar Fitness disebut sempat beralasan atap bangunan pada tempat kebukaran mengalami kebocoran. Secara terpisah, perempuan berinisial CM berusia 44 tahun mengungkapkan korban dugaan penipuan Superstar Fitness yang telah terdaftar berjumlah 750 orang dengan kerugian 5,1 miliar rupiah. Sesaat lagi, berita faktual dan terkini seputar dunia internasional akan hadir dalam DNP International News. Di antaranya, anggota suku protes RUU Hak Mauri menari haka di Parlemen Selandia Baru. Informasi selengkapnya saat DNP News kembali. DNP International News. Kini Anda sedang bersama DNP International News. Sidang pemungutan suara di Parlemen Selandia Baru pada Kamis 14 November lalu berlangsung panas dan sempat ditangguhkan setelah anggota dari suku Maori menggelar tarian haka sebagai bentuk protes. Haka yang merupakan tarian tradisional khas Maori yang sering dipopulerkan oleh tim rugby Selandia Baru dilakukan oleh anggota parlemen dari Partai Te Pati Maori di dalam ruang sidang. Sikap itu mengguncang jalannya pemungutan suara terkait RUU kontroversial yang mengancam hak-hak suku Maori. RUU yang diusulkan oleh Partai Libertarian Act ini akan mengkaji ulang perjanjian Waitangi, sebuah perjanjian yang ditandatangani 184 tahun lalu antara lebih dari 500 kepala suku Maori dan pihak Inggris. Banyak pihak menilai RUU ini dapat menghapus prinsip-prinsip penting dari perjanjian tersebut, yang sama ini berperan dalam menjamin hak-hak masyarakat Maori di Selandia Baru. Dalam video yang beredar saat pemungutan suara berlangsung, anggota parlemen Te Pati Maori termasuk Hana Rawiti Maipi Clark memimpin tarian haka di tengah sidang sebagai bentuk penolakan. Di tengah gerakan dan nyanyian yang penuh semangat, Maipi Clark bahkan merobek salinan RUU tersebut. RUU ini pun menuai kritik keras dari masyarakat luas. Ribuan masyarakat turut menggelar hikoi atau pawai protes selama 9 hari. Mereka diperkirakan akan tiba di parlemen pekan depan sebagai bentuk solidaritas. Di luar parlemen, lebih dari 40 pengacara penasihat raja turut menyampaikan surat terbuka kepada Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dan Jaksa Agung Judith Collins yang mendesak agar RUU tersebut dibatalkan. Di Korea Selatan, hari pelaksanaan ujian kemampuan skolastik perguruan tinggi atau CSAT yang dikenal dengan Senyum selalu disambut dengan persiapan yang luar biasa. Pada Kamis 14 November lalu, sekitar 522.670 siswa menghadapi ujian penentu masa depan pendidikan mereka. Yang menarik, setiap tahunnya aktivitas negara pun turut menyesuaikan hari tersebut. Selama ujian berlangsung, pemerintah Korea Selatan menghentikan sementara penerbangan, menunda jam kerja, hingga mengerahkan polisi untuk memastikan kelancaran perjalanan para peserta menuju lokasi ujian. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan melarang pesawat untuk lepas landas
dan mendarat selama sesi mendengarkan bahasa Inggris. Lebih dari 156 penerbangan dijadwalkan ulang karena ujian tersebut. Sementara itu, kereta dan bus juga diminta beroperasi lebih awal agar siswa tiba tepat waktu di tempat ujian. Bahkan serikat pengemudi bus dan taksi sepakat untuk tidak membunyikan klakson selama jam ujian. Tidak hanya itu, aktivitas bisnis di Korea Selatan juga ikut diubah. Kantor-kantor dan bank buka lebih lambat, sementara proyek konstruksi di sekitar lokasi ujian dihentikan sementara untuk mengurangi kebisingan. Peserta wajib tiba di lokasi sebelum pukul 8:10 pagi dan ujian akan berlangsung dari pukul 8:40 pagi hingga 5:45 sore. Tak hanya persiapan fisik, momen seniang ini juga menyentuh aspek spiritual. Di seluruh negeri, para orang tua menggelar doa bersama di gereja, kuil Buddha, dan bahkan di rumah. Di sebuah gereja di distrik Gangnam, Seoul, ratusan orang tua mengikuti sesi doa maraton 9 jam untuk memohon ketenangan dan ketajaman pikiran bagi anak-anak mereka. Doa bahkan dirancang spesifik mengikuti tahap ujian, mulai dari bahasa Korea hingga matematika. Di kuil Buddha Bungsa, biksu Wonmyu menggelar ritual khusus. Orang tua membungkuk sebanyak 108 kali di depan altar ritual yang dipercaya membawa harapan mereka menjadi nyata. Bagi yang tidak bisa hadir langsung, beberapa gereja dan kuil menyiarkan doa melalui YouTube lengkap dengan nyanyian rohani dan doa khusus untuk para siswa. Sekian DNP Evening News untuk edisi Jumat 15 November 2024. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dan DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu. Dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, streaming di situs kami dnpmedianetwork.com serta di kanal YouTube DNP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Kunjungi situs kami di dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan berita faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Karis Kirahansyah. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Sampai jumpa Indonesia.